Yo, hello guys, welcome back to Via Agam Channel. Maaf, gua agak batuk. Karena ya itu tadi gua agak sedikit kagak enak badan gitu. Tapi ya karena gua udah lama nggak bikin konten gitu kan, gua pengen bikin konten, gua pengen cerita-cerita tentang apa pandangan gua gitu kan. Karena hari ini gua nggak lagi pengen main game ya, main game itu kapan-kapan aja gitu. Ntar gua akan bikin konten game offline buat kalian para kentangers. Tapi hari ini karena gua udah lama nggak bikin konten gitu, gua kepengen bikin konten yang temanya tentang ini, intinya multiverse ya. Jadi gue itu memiliki pandangan tersendiri terhadap yang dinamakan multiverse dan parallel universe dan sebagainya seperti itu. Menurut gue konsep multiverse ini cukup menarik untuk dikaji ini. Dan di sini juga ada beberapa celah-celah menarik gitu ya tentang multiverse ini, yang kalau ketika gue cari puzzle-puzzlenya ini sedikit terhubung dengan pertanyaan sebagian orang. Ya seperti itu, kenapa orang begini, kenapa orang begitu, bla 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 dan sebagainya, seperti itu ya. Bentar, di sini ruangan gue gelap, gue mau nyalain lampu dulu lah, yang gini udah enak. Ya kayak gitu. Jadi pertama-tama gue akan mulai tentang dari multiverse sendiri, walaupun kalian sudah tahu apa itu multiverse dan parallel universe ya. Ini pandangan gue pribadi tentang parallel universe atau multiverse gitu. Alhamdulillah, maaf gue kenyang habis makan. Oke, lanjut back to topic. Jadi untuk multiverse dan atau parallel universe ini gitu adalah suatu pengertian yang menarik ya dalam mindset berpikir gue gitu, dimana multiverse ini adalah alam-alam yang banyak gitu, ada diri kita di alam lain kan, pengertiannya seperti itu gitu. Ada ribuan dunia di luar dunia kita yang berjalan beriringan bersamaan dalam waktu yang sama gitu. Itu banyak dijelasin dan disinggung oleh para ilmuwan gitu. Misalnya ketika gua saat ini melakukan, ya lu tahu sendiri, saat ini gua ngerekord video ini gitu, tetapi di saat yang sama gitu mungkin gua lagi shift malam di pabrik gitu, gua lagi jaga mesin produksi dan sebagainya. Dan mungkin di waktu yang bersamaan gua di alam lain gua lagi tidur nyenyak gitu ya, karena gua hari ini rekod malam-malam ya ini ya, kayak gitu sebelum hari penguploadan ini gua rekornya malam. Mungkin di universe lain gue lagi tidur malam gitu, mungkin lagi shift malam kerja di pabrik gitu, mungkin gue lagi nongkrong di warkop belum pulang gitu kan, nggak kayak saat ini ngerekord gitu. Dan banyak kemungkinan lain yang bisa menyebabkan apa istilahnya, ya itu tadi, banyak hal yang akan terjadi gitu. Nah menurut gue tentang multiverse atau parallel universe ini adalah sebuah konsep yang menjawab dari jawaban apa istilahnya, menjawab pertanyaan dari jawaban banyak orang, memberikan jawaban dari pertanyaan banyak orang. Belibet amat gua ya, kayak gitulah intinya lah ya. Kenapa gua bisa mengatakan seperti itu, menjawab pertanyaan dari banyak orang? Karena memang parallel universe ini ketika gua pikir-pikir itu mirip sekali dengan konsep yang kalau di Muslim, di Islam itu dikenal qada dan qadar ya, kayak begitu gitu. Kalau di Islam itu kan ada takdir dan ketetapan gitu, ada takdir yang bisa kita ubah dan tidak bisa kita ubah. Contohnya ada 3 gitu kan, seperti kelahiran, jodoh dan kematian gitu. Tetapi ada pandangan juga kalau di agama gua Islam gitu, memang untuk jodoh sendiri gitu, misalnya kita udah ditetapkan tapi kita ingin meminta yang lebih baik lagi juga bisa gitu. Atau misalnya ketika kita apa istilahnya ya, mungkin ditetapkan tidak berumur panjang, tetapi karena kesolehan kita berdoa untuk umur panjang, akhirnya kita diberi umur panjang gitu. Itu juga bisa gitu, karena itu tadi ada apa istilahnya ya, ada step-step di mana Tuhan memperbaiki itu semua gitu. Dan sebenarnya yang menurut gua ya, ketika gua melihat konsep parallel
universe ini atau multiverse ini itu sangat menarik. Kenapa? Karena ketika kita melakukan hal yang berbeda pada waktu yang bersamaan di alam yang berbeda juga gitu, yang beriringan juga gitu, itu konsepnya itu mirip-mirip dengan jalan pilihan hidup kita. Ketika kita mungkin ya ditakdirkan menjadi orang yang tidak baik gitu, tetapi kita memilih menjadi orang baik, atau kita ditakdirkan menjadi orang baik tetapi kita memilih menjadi orang yang tidak baik, seperti itu memang sebuah pilihan-pilihan yang bisa kita rubah gitu. Misalkan ketika gua memilih, misalnya gua hari ini akan mencoba untuk mendekor kamar gua gitu, atau hari ini gua memilih males-malesan gitu. Ya mungkin hari ini gue bisa untuk memilih males-malesan, tetapi ketika hari ini gue memilih untuk mendekor kamar gue, maka pekerjaan gue akan lebih terkurangi di masa depan. Tetapi ketika gue mengambil hal yang menurut gue ya istilahnya mengambil perbuatan yang bikin gua akan kesulitan di masa depan, contohnya malas-malesan, akhirnya di masa depan di hari esok akan menambah banyak pekerjaan gua. Itu nanti nyambungnya ke hukum sebab akibat. Tapi sekali lagi nih, pemikiran liar gua gitu, dan gua istilahnya ya, gua nggak merasa pemikiran gua benar, tapi mungkin ini merasa menjawab pertanyaan banyak orang, di mana memang banyak orang yang berpikiran bahwasanya ya banyak di luaran sana ketika mereka telah menghadapi sesuatu, mereka merasa itu semua sudah takdir, itu sudah ketetapan gitu kan. Jadi mereka nggak bisa merubahnya, padahal mereka bisa dengan mereka berusaha. Tetapi ada juga beberapa orang yang memang ketika mereka beranggap Tuhan tidak memiliki campur tangan, mereka yang merubahnya sendiri gitu. Itu juga terlalu angkuh, karena bisa jadi semua yang diperjuangkan itu akan hilang sia-sia. Contohnya misal ketika mungkin anggap aja lo kaya dari korupsi gitu misalnya kan, ya ini permisalan doang dan gua kagak nuduh siapa-siapa gitu, tetapi andai kata cerita ini kita bikin ada aja, namanya juga permisalan gitu kan. Jadi uang korupsi itu istilahnya lo gunakan untuk membangun bangunan yang mega, beli mobil, beli uang, lo bisa senang-senang jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya gitu. Lo bisa melakukan apapun di hidup lo, have fun, tapi uang yang lo simpan dengan begitu banyak di bank itu kebakaran dalam sekejap, dan ya usaha lo terbuang sia-sia, dan itu sama sekali nggak lo rencanakan gitu. Jadi memang ketika kita meyakini bahwasanya kita tidak bisa merubah sesuatu, itu adalah suatu hal yang salah. Dan ketika kita merasa bahwasanya kita bisa merubah sesuatu dan tidak ada yang bisa merubah itu adalah pemikiran yang menurut gua cukup stupid gitu. Jadi kita harus adil dalam keduanya. Lalu apa hubungannya dengan parallel multiverse atau universe? Yaitu jalan-jalan yang Tuhan berikan itu menurut gua, ketika gua gabungkan dengan pemikiran multiverse atau parallel universe gitu, sebenarnya jalan-jalan yang banyak gitu tadi itu kita bisa memilih gitu kan. Misalnya yaitu tadi gitu, kalau gua kan tadi udah jelasin di awal, misalnya kalau gua sekarang milih males-malesan, besok kerjaan gua banyak gitu. Ketika gua sekarang milih kerjaan banyak hari ini gitu, maka gua bisa males-malesan ke depan, tergantung saat ini gitu ya, kayak gitu. Dan sebenarnya mau manapun itu Tuhan mengizinkan itu gitu, mau lo pilih malas-malasan atau enggak gitu. Karena Tuhan itu menulis semuanya, tapi lo tinggal memilih gitu. Dan Tuhan juga bisa melakukan seperti misalnya yaitu tadi, ketika lo sudah meraih hal yang lo raih atas keangkuhan lo, semua dihilangkan, itu juga bisa gitu. Tetapi di sisi lain dicuekin juga bisa gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika ada orang-orang yang dia itu korupsi tapi dia itu hidupnya enak-enak aja gitu, dia itu malah makin sejahtera, kagak apes kagak apa. Tapi ada orang korupsi lain gitu, itu ada yang ketangkep gitu di penjara, atau itu tadi mungkin uangnya kebakaran atau apa, gua kurang tahu gitu, tetapi dia mengalami bangkrutan di sisi lain gitu kan. Ya kan itu tidak selalu sama gitu ya. Dan ini menjawab pertanyaan banyak orang bahasanya tentang kenapa kok gua itu gini-gini aja tidak bisa berubah gitu. Sebenarnya bukan lu nggak bisa berubah, lu kurang berusaha aja gitu.
Dan ketika lu berusaha, lu harus meyakini bahwasanya memang ya itu tadi gitu, lo harus tahu bahwasanya usaha lo itu nggak membuahkan hasil apa-apa tanpa campur tangan Tuhan, karena semua itu dari izinnya gitu kan, kayak gitu ya. Sebenarnya gue nggak memaksa. Kalau misalnya ada beberapa viewer gue yang nggak percaya tentang keagamaan, gue kagak memaksa kalian gitu. Ini cuman opini pribadi gue gitu, dan gue open minded akan hal ini gitu. Dan ya kalau lo punya pemikiran sendiri tuh nggak masalah gitu, it's fine. Tapi menurut gue ya, ini memang adalah sebuah pemikiran yang ada di dalam otak gue, dan menurut gue menjawab beberapa keluhan orang kenapa kok gue nggak bisa sukses, nggak bisa gini. Pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh banyak orang dijawab dalam konsep multiverse dan takdir itu menurut gua, yaitu harus ada usaha dan doa kalau menurut orang beragama sih kayak gitu. Dan menurut gua juga memang penting ini ya, karena dari situ bisa saling terhubung gitu. Tapi mungkin ada pertanyaan yang cukup skeptis, misalnya kalau misalnya alam semesta itu banyak, kenapa kok Tuhan satu gitu kan, kenapa nggak banyak juga gitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang kalau menurut pendapat gua, ini jawaban gua pribadi ya, sebenarnya kalau alam semesta banyak itu kan bukankah itu menunjukkan bahwasanya memang Tuhan itu adalah benar-benar Tuhan yang satu yang mengatur seluruh alam semesta itu ya. Menurut gua begitu. Kenapa? Karena ya itu tadi gitu kan, gini, ketika Tenggo ada pabrik Tenggo gitu, lu tahu pabrik Tenggo? Atau jangan Tenggo lah, Indomilk aja misalnya gitu. Sebelum Indomilk ada, pencetusnya pertama kali itu kira-kira banyak kepala atau satu kepala? Pasti satu kepala lah. Satu kepala ini awalnya kayak apa istilahnya, punya ide-ide gitu, punya ide di kepalanya gitu, akhirnya ngajak orang bisnis, akhirnya bisnisnya makin berkembang gitu, dan buka pabrik di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan ekspor ke luar negeri. Itu berasal dari satu otak yang genius, yang bisa membuat minuman seenak gitu dengan berbagai rasa, strawberry, coklat dan sebagainya. Itu benar-benar keren sih menurut gua. Dan paralel multiverse itu juga mustahil diciptakan oleh mungkin ya, mohon maaf kalau berbeda, karena itu tadi, ini hanya opini gua, dan ini memungkinkan bahwasanya banyaknya parallel universe itu atau multiverse itu diciptakan dari paling logis ya satu otak itu tadi, atau Tuhan itu tadi gitu. Seperti halnya ya itu tadi pabrik ya, pabrik Indomilk gitu. Kenapa produk Indomilk bisa ada ya kayak gitu. Jadi menurut gua takdir Tuhan dan multiverse itu sangatlah berkesinambungan sih kayak gitu. Ya maaf dari tadi gua melipet gitu ya, gitu aja ya. Gua cuma pengen curhat gak jelas aja kayak gitu. Dan lu nggak harus setuju dengan opini gua, dan kalau lu punya pemikiran sendiri dan menurut lu pemikiran lu lebih logis dan pemikiran gua kurang logis, itu nggak masalah, karena gua kan di sini cuma curhat aja gitu. Kalau misalnya lu pengen nulis pemikiran lu yang lain di komen, it's okay, silakan tulis aja gitu. Toh biar apa ya istilahnya, ini channel kakak sepi-sepi amat karena gua udah lama kakak bikin konten ya, kayak gitu aja. Makasih yang udah nonton konten gua, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe via kami, dan aktifkan notifikasi lonceng di bawah agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari gua via kami. And see you next time, bye bye, salam kentang guys.